Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kreator dimanapun Anda berada, kembali lagi di Kreasi Interior. Oke, di video kali ini saya tidak ingin membahas tentang perkayuan atau pengelasan ya. Untuk video kali ini saya ingin membahas sebuah toren atau tangki air. Kenapa toren ini sangat menarik untuk dibahas? Saya sendiri sangat penasaran ya. Karena perusahaan Lucky Polytank ini berani klaim bahwa produknya ini terdiri dari 5 lapis, tentunya ya sangat tebal ya. Untuk materialnya ini benar-benar bebas dari BPA dan tentunya anti bakteri. Nanti kita buktikan apakah semuanya keunggulan dari toren ini benar ataukah sekedar marketing saja. Oke, langsung saja kita cek. Untuk paket pembeliannya sudah ada kartu garansinya. Jadi nanti bila mana produk yang teman-teman beli itu ada trouble atau masalah, nanti bisa diklaim untuk garansinya. Untuk distributornya ini PT Adinaga Sindujaya. Kita singkirkan dulu. Dan satu lagi juga sudah mendapatkan level control switch-nya atau radarnya. Jadi teman-teman tidak usah beli lagi di toko-toko luaran, sudah disediakan dari Lucky Polytank. Nanti saya bikin videonya terpisah saja ya, biar tidak kelamaan untuk durasi videonya. Nah, ini sudah saya buka ya, ini lubang outlet dari tangki ini. Ini bener, emang bener terdiri dari 5 lapis. Mungkin di layar ini terlihat seperti 3 lapis ya, tapi ini benar-benar 5. Ini lapisan pertama ini lapisan anti UV nya, yang kedua ini lapisan anti bentur. Untuk yang hitam ini nih, ini lapisan yang menghalangi sinar matahari itu tembus ke dalam tangki air ini ya, yang menjadikan tangki air ini bebas dari jamur dan lumut. Nah, untuk lapisan yang putih ini yang lapisan biar kita gampang lihatnya apakah masih bersih atau udah kotor yang perlu dibersihkan lagi. Dan untuk lapisan yang terakhir ini lapisan putih bening ya, ini yang bening ya, ini gelnya. Ini lapisan anti bakterinya. Oke, selanjutnya kita ukur ya apakah tebal atau enggak. Kita cek ya. Ini kita kasih alat bantu triplek dulu biar lebih mudah ngeceknya. Enam setengah mili. Wow, jos berarti ya, bener-bener tebel ini, nggak main-main. Kita cek ulang. Takutnya salah. Oke ya, bener ya. Ini 6,6 mili, tadi 6,5, sekarang 6,6. Berarti real ya, emang bener-bener tebel ya. Oh iya, satu lagi nih yang menurut saya itu bener-bener keunggulan yang benar-benar nggak dimiliki dari brand lain ya. Ini untuk lapisan dinding yang di outletnya ini rata ya, nggak melengkung ya. Jadi di saat kita ingin mengganti lubang outlet ini jadi lebih besar, ini lebih cenderung aman dari kebocoran. Nah ini nih, ini bulkheadnya nih, ini kan rata ini, jadi ini menutup dengan sempurna kalau ke bagian dinding ini. Jadi benar-benar minim kebocorannya. Menurut saya ini keunggulan yang benar-benar jos gandos. Padahal rencana saya hanya ingin mengganti lubang outlet ini jadi 1 inch ya. Mau saya ganti dari lubang 3/4 ini menjadi
ke 2 in. Saya mau cek nih. Oke, ini bagian dalam dari tangki air Polytank. Ini ada lapisan putih, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bersih ya, jadi memudahkan kita dalam pengecekan apakah torennya ini sudah kotor atau masih bersih. Jadi gampang dalam pengecekannya. Dan untuk pembersihannya, ke pengurasan ya, proses pengurasan ini teman-teman nggak usah pakai sikat. Jadi ada lapisan antibakterinya, jadi teman-teman bersihnya ini cuman pakai kain lembut aja. Nah, jadi digosok pakai kain lembut atau spons yang lembut ya, bukan yang serat itu ya. Jadi takutnya kalau yang pakai bahan-bahan kasar bisa merusak lapisan antibakterialnya. Saya coba ingin ganti torennya dengan toren laki Polytank. Nah, ini masih tak pakai yang standar, masih pakai instalasi pipa ini. Untuk video selanjutnya nanti baru dirubah ke 2 inch, apakah hasilnya beda atau sama. Nah, di sini nih, ini kekurangannya di sini nih. Untuk video sebelumnya ini, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Untuk vlog shock ini masih ada ruang kosong, karena untuk kesejajaran air ini mentok di sini aja. Jadi ini di sini bagian ini yang di atas ini masih ada ruang kosong. Biarpun nanti di hasil akhirnya ini full di 2 in di sini ya, tapi di sini ini masih ada ruang kosong. Tapi untuk pipa yang vertikal ini sudah full ya. Untung aja ada bantuan ini, jadi benar-benar full, nggak ada angin ya. Jadi belum maksimal ini untuk instalasi 2 inch di vlog shock ini. Ada sih pertanyaan dari teman-teman, Bang, kenapa nggak pakai lubang ventilasi atau napas ya? Kalau napas buat instalasi ini saya menggunakan ini ya, menggunakan fungsi toren, mempunyai 3 lubang bawaan ya. Nah, ini udah mempunyai fungsi masing-masing ini. Jadi terserah nanti diatur yang sebelah mana ya untuk fungsinya itu. Ini yang lubang 1 itu untuk inlet atau air masuk dari pompa. Ini 1. Ini yang kedua untuk pasang otomatisnya atau liquid level control switchnya nih. Ini di sini 1. Dan yang 1 ini teman-teman saya saranin ini jangan pernah ditutup ya. Kalau perlu dikasih SDL aja, terus di L ya, biar nggak gampang kotor. Jadi ditutupin di elbow aja, jadi nggak melompong kayak gini. Ini fungsinya sebenarnya buat napas atau buat nafas dari toren ini, karena ruang yang terisi penuh air ini kalau kesedot ke bawah ini kan jadi kedap kan ya, jadi kedap udara. Mau nggak mau dia kan harus dapat nafas, dapat udara yang hasilnya itu bisa memperlancar saluran air ke bawah. Nah, itu alasan saya kenapa nggak pakai instalasi tambahan di peralon napas luar itu. Saya nggak, kalau menurut saya ya itu kan mungkin orang punya cara masing-masing ya. Nah, itu cara saya, mungkin kalau dianggap salah kan juga nggak boleh juga ya. Intinya semua orang mempunyai cara masing-masing. Nah, bagaimana kita saling menghargai satu sama lain aja. Oke ya, lanjut kita instalasi. Untuk instalasi pipanya tidak jauh beda sama yang kemarin atau video sebelumnya. Ini masih menggunakan pipa 3/4 di vlog shock ke pipa 2 inch. Ini masih bawaan standar ini. Untuk outletnya ini masih 3/4 inch ya. Perbedaannya cuma di sini nih, sedikit perbedaannya. Ini masih menggunakan 3/4. Jadi ini saya naikin buat ngisi ruang di bagian 2 inch ini, pipa 2 inch ini. Cuma untuk air tornya kalau di bawah, posisinya di bawah pipa ini nggak berfungsi ya, karena level air di bawah pipa ini.
Jadi hanya menggunakan satu output ini aja. Memang ini sementara karena emang rencana saya ingin rubah untuk outletnya ini menjadi 2 inch. Berhubung alat-alatnya belum siap, jadi masih menggunakan instalasi pipa yang sebelumnya. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya, apakah masih kenceng atau dengan sedikit perbedaan ini mengakibatkan berkurangnya tekanan air di output kran ya. Nah, nanti saya ingin menyalakan 5 kran langsung, kita lihat perbedaannya. Oh ya, saya sih hanya ingin sedikit menjelaskan ya, untuk metode seperti ini ya teman-teman jangan banyak berharap untuk tekanan airnya itu sama dengan menggunakan pompa pendorong atau mesin pendorong. Itu nggak sama, karena untuk dorongan yang menggunakan mesin pendorong jelas lebih kencang lah, karena emang ada mesin buat dorong air keluar ke kran. Kalau ini hanya mengandalkan volume tangki, ketinggian torn atau tangki airnya, instalasi penggunaan pipanya ini, jadi jelas beda ya, karena yang satu boleh dibilang ini ilmu otak-atik, yang satu menggunakan mesin. Oke, kita buktikan. Untuk torn isinya sudah setengah. Apakah kenceng atau tidak, kita buktikan sama-sama. Ini untuk kran 1, saya mau menyalakan 5 kran sekaligus. Nah, tadi ada angin yang keluar ya. Ini 2 krannya. Kran 3. Kran 4. Ini yang terakhir, kran 5. Ini bukti bahwa angin yang terjebak di dalam saluran pipa itu akan keluar bareng dengan air yang keluar dari kran ini. Jadi untuk lubang nafasnya itu cukup dari torun saja. Itu menurut saya pribadi ya, jadi boleh beda pendapat, boleh beda cara, yang penting sama-sama oke aja lah. Itu tadi sedikit ulasan atau review dari saya tentang tangki air merek Lucky Polytank ini, dan ada sedikit perubahan untuk instalasi pipanya dari video sebelumnya, mungkin nggak jauh beda ya. Dan untuk hasilnya sendiri, untuk output dari krannya lumayan kenceng. Nah, jadi tadi teman-teman juga lihat sendiri ada 5 kran yang hasilnya itu tidak mengurangi tekanan per tiap krannya. Oh ya, dengan instalasi pipanya seperti ini jelas berbeda ya dengan instalasi pipa yang hanya menggunakan satu lubang output, dan itu pun masih menggunakan outlet, lubang outlet yang standar atau biasanya itu 3/4 ya, 3/4 ini ya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin, Bang, semua toren kan sama aja, dia hanya berfungsi untuk menampung air di atas bangunan rumah kita. Mungkin tidak salah untuk menanyakan pertanyaan seperti itu, karena kalau bicara masalah penampungan air di atas bangunan rumah kita nggak usah beli toren, itu tinggal kita bikin bak penampungan aja di atas rumah itu jauh biayanya lebih murah. Tapi balik lagi, kita kan harus lihat struktur bangunannya itu lebih
kuat atau tidak untuk menopang bak penampungan material itu dari pasir dan semen. Itu jelas lebih berat ya, sedangkan untuk tangki-tangki dari pabrikan ini jauh lebih ringan. Nah, itu teman-teman ya, intinya nggak salah lah kalau untuk barangkali ada yang bertanya seperti itu. Oke, selanjutnya kesimpulan dari Lucky Polytank ini, menurut saya dari segi harga jauh lebih murah dari kompetitornya. Untuk kelebihan-kelebihan lain, untuk antibakteri, bahan-bahan dari tangki polytanknya ini bebas BPA, terdiri dari 5 lapis, anti benturan ya, semuanya itu menurut saya dengan harga segitu worth it ya. Apalagi kalau saya bilang untuk harga dan spesifikasinya dibanding dengan kompetitor lain itu jauh lebih murah untuk brand Lucky Polytank ini. Untuk ketahanan materialnya ini nanti saya bikin video lanjutan, jadi biar real ya, apakah produknya ini benar-benar anti panas, anti hujan kepanasan itu apakah jadi pudar, itu nanti kita lihat di video selanjutnya. Oke, itu aja sedikit review dan ulasan tentang perpipaan. Itu murni dari pendapat saya pribadi. Mungkin teman-teman beda pendapat atau mungkin ada saran dan kritik lah untuk saya pribadi yang menyangkut dengan dunia perpipaan. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.